Kurma Kultum Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, hingga pada saat ini Allah berkenan memberikan, mengucurkan karunia-Nya kepada kita untuk bersama Ramadan, yakni melakukan ibadah Ramadan. Tentu saja ini adalah nikmat yang luar biasa bagi kita di sebalik fadilah-fadilah yang ada pada Ramadan itu. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'a. Ini menjadi sesuatu perhatian besar kita. Fenomena di tengah-tengah masyarakat kita, sebahagian kaum muslimin atau mereka yang mengaku sebagai seorang muslim tidak menunjukkan perilaku yang positif pada bulan Ramadan ini. Dan tidak sedikit kita melihat di antara mereka secara terang-terangan menyatakan dirinya dengan perbuatannya tentunya sebagai orang yang membangkang titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menunjukkan di tengah-tengah masyarakat mereka tidak berpuasa. Mereka merokok, mereka minum, mereka makan, dan juga hal-hal yang lain yang seyogyanya itu tidak mereka lakukan di bulan Ramadan. Tetapi itulah kenyataannya. Dalam hipotesis kita, mungkin saja mereka adalah orang-orang yang tidak memahami bagaimana sebenarnya puasa Ramadan itu. Bagaimana sebenarnya kedudukan mereka sebagai hamba Allah. Padahal kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak di alam roh, sebelum janin kita selesai berproses secara hukum kauniyah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, ketika itu Allah bertanya kepada roh kita, alastu birabbikum qalu bala syahidina. Apakah aku ini Rabb kamu, kata Allah kepada roh-roh itu, roh kita. Apakah aku ini Rabb kamu? Dan roh kita menjawab, bala syahidina. Tentu ya Allah, kami bersaksi kalau engkau adalah Rabb kami. Ini adalah sebuah janji. Ini adalah sebuah komitmen. Sejak di luar alam zahir, pada alam roh kita sudah mengatakan itu. Bahwasanya kita akan komitmen di atas ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan janji itu, Allah sudah memberikan potensi kepada manusia, kepada kita semua, untuk bisa mewujudkan janji itu. Menjadikan Allah sebagai Rabb kita dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran pada surah Ar-Rum. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, agama yang lurus ini. Dan itu merupakan fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah fitrahkan kepada manusia. La tabdila li khalqillah. Dan itu terus berlangsung kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ganti itu. Fitrah itu. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fitrah itu adalah sebuah potensi kita untuk mewujudkan janji kita. Karena fitrah itu adalah dinul Islam. Fitrah itu adalah at-tauhid. Fitrah itu adalah potensi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebuah wadah yang Allah ciptakan bagi setiap manusia kalau mereka cenderung kepada kebaikan. Oleh sebab itu, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua posisinya sama dengan fitrah itu. Semua kita sudah memiliki
kemampuan untuk bertauhid, kemampuan untuk menegakkan syariat Allah pada diri kita, pada sosialitas kita tentunya juga. Dan ini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan terus berkembang seiring kita mengembangkannya. Tetapi juga fitrah itu akan mati, bahkan bisa mati memang, ketika kita tidak menumbuhkannya dan tidak merawatnya, tapi justru meracunnya. Sehingga responsi kebaikan kita terhadap syariat Allah itu menjadi nihil sama sekali. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah dilahirkan ke muka bumi ini dengan fitrah yang disebutkan tadi, dengan janji yang kita bawa, lalu itu kita ikrarkan kembali dengan syahadatain dalam setiap sholat kita. Atau mungkin dalam momentum-momentum yang lain. Ya. Kalau ada orang yang dilahirkan dari rahim seorang Yahudi dan Nasrani, akhirnya dia masuk Islam, dia juga akan mengucapkan ikrar kedua ini, yaitu syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku meyakini bahwasanya tak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan inilah yang menjadi dua hal penting dalam janji kita. Kita berjanji menyembah Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid kita dalam ubudiyah kita. Tentu saja juga dalam rububiyah dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tauhidkan. Kemudian pada tauhid syariat kita, yaitu kita akan mengikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengucapkan dua kalimah syahadat ini, maka seyogyanya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah al-urwatul wusqa, sebuah tali yang begitu kuat di mana kita mengikatnya. Dan ini komitmen kita, komitmen untuk dunia dan akhirat kita, komitmen untuk zahir dan batin kita. Kalau kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berjanji demikian, maka seyogyanya kita akan mengikuti janji itu, akan menepati janji itu ikhwah. Janji pada alam roh dan janji pada alam musyahadah ini. Dan tahukah kita bahwasanya tatkala kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah wujud dari konstruksi keimanan kita. Karena syahadatain itu tidak dibangun hanya dengan lisan saja. Para ulama kita mengatakan iman itu adalah qaulun wa amalun. Perkataan kita dan amal kita. Perkataan lisan kita dan amal qalbiyah kita serta amal jawarih. Sehingga sebagian ulama, bahkan ini adalah definisi yang dikemukakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amal bil jawarih. Inilah iman. Bahwasanya ketika mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dilandasi ikrar, pengakuan mereka. Allah lah Rabbnya. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengikuti syariat, sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikrarnya. Tapi itu tidak bermakna apapun kecuali mereka membenarkan dalam hatinya. Tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hatinya. Apa yang dia ucapkan dibenarkan dalam hatinya. Dan konsekuensinya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah wa amal bil jawarih, dilakukan dengan semua anggota tubuh kita. Oleh sebab itu para ikhwah yang mengabaikan siam Ramadan harus memunculkan kesadaran pada diri masing-masing bahwasanya puasa itu wujud dari keimanan kita. Kita tidak cukup hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya dengan ucapan, tapi harus dengan keyakinan ikhwah. Dan keyakinan itu harus diwujudkan dengan amal. Salah satunya adalah ibadah Ramadan ini, puasa Ramadan ikhwah.
Oleh sebab itulah maka nasihat para ulama kepada kita semua. Di antara tanda-tanda atau ekspresi keimanan itu, ketika seseorang mewujudkan iqrarnya, mewujudkan tasdiknya dengan amal. Dan inilah samaratul iman, buah dari keimanan itu. Buah dari keimanan itu. Walaupun nanti kita bisa membaginya, ada aslul iman, ada far'ul iman. Keyakinan itu adalah aslul iman. Sementara amal itu adalah far'ul iman. Tapi baik perkataan kita, keyakinan kita itu, dan amal itu adalah bahagian dari iman yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Inilah iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah iman yang Nabi katakan, ma ana alaihi wa ashabi. Karena kalau kita melihat sirah para sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang yang seiring ungkapannya, keyakinannya dengan amal. Bahkan ikhwah, ketika seseorang sampai tidak mengakui kewajiban puasa Ramadan itu bisa menyebabkan kekafiran bagi dirinya. Kafir yang dimaksud di sini bukan hanya kafir amali atau kufur amali, tapi adalah bisa menjadi kufur i'tiqadi ketika dia tidak meyakini kewajiban siam Ramadan. Karena ini adalah bahagian dari rukun Islam. Di antaranya adalah setelah syahadatain, kemudian salat al-maktubat bagi kita. Lalu adalah siam, zakat dan siam, yaitu puasa Ramadan. Sewaktu seseorang mengabaikan satu saja rukun Islam ini, tidak mengakuinya, maka tercerabutlah dia dari Islam. Dan ketika dia mengakui yang tidak mengamalkannya, dia menjadi orang yang fasik. Dia menjadi orang yang fasik. Dan kalau ini dalam sebuah wilayah absolut dan relatif kompetensi negara Islam, ini bisa dihukum, bisa dihukum, hukum ta'zir terhadap orang yang tidak berpuasa. Kemudian, ini baru ancaman-ancaman dunianya, hukum ta'zir. Bagaimana ancaman akhiratnya? Suatu ketika Nabi kita SAW bermimpi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Dan mimpi Nabi itu adalah wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu, adalah kebenaran. Ketika itu Nabi SAW didatangi oleh dua orang laki-laki. Lalu keduanya mengambil tangan Nabi dan membawa Nabi ke gunung yang sangat terjal, ke tempat yang sangat terjal. Lalu kedua laki-laki itu mengatakan kepada Nabi, naiklah. Nabi mengatakan, saya tidak sanggup mendaki yang begini terjal, kata Nabi SAW. Lalu kami akan memudahkanmu, akan membantumu untuk naik. Dan kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi bersama dua orang laki-laki itu dalam mimpi beliau naik ke atas tempat yang tinggi itu. Dan ketika itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suara yang sangat keras yang terdengar dari tempat yang terjal di mana Nabi dan dua orang laki-laki itu berada. Suara itu sangat keras, sangat menakutkan ikhwah, sangat menyayat hati. Lalu Nabi bertanya, itu suara apa? Mereka menjawab, itu adalah suara jeritan para penghuni neraka. Sangat menakutkan. Sangat menakutkan, sangat memilukan ikhwah. Itulah yang didengar oleh Nabi kita SAW. Kemudian Nabi dibawa berjalan bersama dua orang tersebut dan melihat di antara dari penduduk neraka itu, kakinya digantung dan dicangkokkan di urat yang paling besar. Dan mengalirlah darah dari situ. Kemudian mulutnya dirobek, mengeluarkan darah yang luar biasa, ikhwah. Lalu, ini periwayat, sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah. Tatkala Nabi tadi menceritakan mimpinya. Siapa mereka, wahai Rasulullah? Siapa mereka itu? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasanya, orang yang tidak berpuasa sebelum tiba waktunya. Inilah hukuman bagi orang-orang yang tidak melakukan puasa. Ikhwah yang dirahmati Allah, kita semua meyakini
kehidupan ini tidak sebatas dinding dunia. Tapi setelah itu akan ada perjalanan panjang, yaitu akhirat. Dan konsekuensinya ikhwah, ketika kita mengabaikan syariat Allah, mengabaikan Ramadan ini, tidak saja nanti di akhirat kita akan mendapatkan azab yang begitu pedih, tetapi juga kita akan mendapatkan keburukan di muka bumi ini. Karena apapun yang Allah syariatkan, pada hakikatnya adalah kemaslahatan untuk diri kita. Dan kita tutup dengan apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Zahabi. Beliau mengatakan bahwasanya, man taraka sauma Ramadan, siapa yang meninggalkan puasa Ramadan bila uzrin, tanpa ada uzur, wa bila maradin, tanpa ada suatu penyakit yang membuat dia tidak bisa untuk tidak berpuasa, ya. Fa innahu syarrun minaz zina, itu lebih berat dosanya daripada berzina. Orang yang meninggalkan puasa 1 hari itu lebih berat dosanya daripada orang yang berzina. Makas wa mudminul khamri, daripada seorang pemadat, orang yang meminum khamar, lebih besar dosanya itu. Bahkan kata beliau, diragukan keislaman orang tersebut ketika dia tidak melakukan ibadah puasa, apatah lagi tatkala dia menyatakan dengan terang-terangan kalau dia orang yang tidak berpuasa bila uzrin wa bila marad, tanpa ada uzur dan tanpa ada sakit. Oleh sebab itu ikhwah yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi kita nasihatkan bagi kaum muslimin, betul-betullah fokus untuk menjaga puasa kita, menjaga ibadah-ibadah Ramadan kita, karena ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menata diri kita, untuk memastikan langkah-langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan tidak sebaliknya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.